selanjutnya di sini ada pengakuan pendapatan. Apa sih pengakuan pendapatan itu? Di sini praktik pengakuan pendapatan merupakan alasan yang paling umum untuk menyusun ulang akuntansi. Sejumlah masalah pengakuan pendapatan terkait dengan kemungkinan perilaku curang oleh eksekutif dan karyawan perusahaan. Nah, di sini definisi pendapatan sendiri ialah salah satu ukuran kinerja keuangan terpenting yang dilaporkan oleh suatu perusahaan. Jadi, suatu perusahaan akan selalu melaporkan setiap pendapatannya. Nah, pendapatan memberikan wawasan tentang kinerja masa lalu dan masa depan suatu perusahaan dan merupakan suatu pendorong penting bagi ukuran kinerja lainnya. Nah, di sini pendekatan aset liabilitas mengakui dan mengatur pendapatan berdasarkan perubahan aset dan liabilitas. Dewan memutuskan bahwa dalam pengakuan pendapatan ini berfokus pada dua aspek, yaitu yang pertama pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Nah, yang kedua perubahan aset atau liabilitas tersebut selama masa kontrak. Selanjutnya di sini ada konsep utama standar pengakuan. Di sini ada 3 pokok. Yang pertama tujuan. Nah, tujuan dari pengakuan pendapatan ini ialah untuk mengenali pendapatan, untuk mengabarkan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diterima perusahaan atau diharapkan akan diterima sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Yang kedua, dalam pengakuan pendapatan di sini terdapat 5 langkah dalam proses pengakuan pendapatan. Yang pertama ada identifikasi kontrak dengan pelanggan, yang kedua ada identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak, yang ketiga menentukan harga transaksi, yang keempat mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah, yang kelima ada pengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerjanya terpenuhi. Nah, yang pokok konsep utama yang terakhir yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Di sini pengakuan pendapatan memiliki prinsip bahwa mengakui pendapatan dalam periode akuntansi ketika kewajiban kinerja terpenuhi. Jadi di sini pendapatan akan diakui ketika suatu kewajiban kinerja itu telah terpenuhi secara selesai. Selanjutnya mengenai proses 5 langkah peninjauan kembali. Ada 5, yaitu yang pertama mengidentifikasi akun apa saja yang terlibat, lalu yang kedua menentukan arah efeknya, yang ketiga mengidentifikasi jenis-jenis akun, lalu yang keempat menerapkan aturan debit atau kredit, dan yang terakhir mencatat transaksi. Masuk ke dalam penjelasannya, yang pertama ada mengidentifikasi akun apa saja yang terlibat. Di sini kita akan menentukan akun mana yang terpengaruh oleh transaksi dan juga kita akan pertimbangkan sifat transaksi dan prinsip akuntansi yang berlaku. Lalu yang kedua ada menentukan arah efeknya. Kita akan menentukan apakah setiap akun akan bertambah atau berkurang dan juga kita akan menggunakan persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban dan ekuitas sebagai panduan untuk menentukannya. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi jenis-jenis akun yang kita akan menentukan apakah setiap akun merupakan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban, sehingga akan membantu untuk menerapkan aturan debit atau kredit yang benar. Lalu selanjutnya yang keempat, menerapkan aturan debit atau kredit. Nah, di sini kita akan mengikuti aturan umum untuk debit dan kredit seperti yang di debit, itu kita akan meningkatkan aset dan biaya serta mengurangi kewajiban dan ekuitas. Lalu pada kredit, meningkatkan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan serta mengurangi aset dan biaya. Lalu aturan spesifik dapat bervariasi tergantung pada jenis akun dan sifat transaksinya. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu mencatat transaksi. Di sini kita akan membuat entry jurnal untuk mencatat transaksi. Lalu kita akan membuat daftar akun yang terpengaruh, debit dan kredit, serta jumlah setiap entry. Lalu yang terakhir, kita akan memastikan total debit sama dengan total kreditnya nanti. Selanjutnya ada accounting for revenue recognition issues. Akuntansi untuk masalah pengakuan pendapatan mengacu pada prinsip dan praktik khusus yang digunakan untuk menentukan kapan dan bagaimana pendapatan harus dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Ini merupakan aspek penting dari pelaporan keuangan karena berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan dan gambaran keuangan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip. Yang pertama ada sales return and allowance.
repurchase agreement, bill and hold arrangements, principal against relationship, consignment, warranties, non-refundable upfront fees. Sales return and allowance. Hak pengembalian diberikan untuk produk karena berbagai alasan, misalnya ketidakpuasan terhadap produksi. Perusahaan yang mengembalikan produk menerima kombinasi berikut ini. Yang pertama, pengembalian dana penuh atau sebagian dari imbalan yang dibayarkan. Kedua, kredit yang dapat digunakan untuk melunasi jumlah yang terutang atau yang akan terutang kepada penjual. Lalu yang ketiga, produk lainnya sebagai gantinya. Selanjutnya, repurchase agreement, perjanjian pembelian kembali, memungkinkan perusahaan mentransfer aset ke pelanggan tetapi memiliki kewajiban tanpa syarat atau forward, atau hak tanpa syarat atau opsi beli untuk membeli kembali aset tersebut di kemudian hari. Jika kewajiban atau hak untuk membeli kembali adalah dalam jumlah yang lebih besar atau sama dengan harga jual, maka transaksi tersebut adalah transaksi pembiayaan. Selanjutnya, bill and hold arrangement, pengaturan penagihan dan penahanan, kontrak di mana suatu entitas menagih pelanggan untuk suatu produk, tetapi entitas tetap memegang kepemilikan fisik atas produk tersebut hingga suatu titik waktu di masa mendatang. Hasil ketika pembeli belum siap menerima pengiriman tetapi mengambil alih kepemilikan dan penerima penagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Judith Francisca dengan NP Mahir 054. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari Principal Agent Relationship atau hubungan prinsipal agen, di mana kewajiban kinerja prinsipal adalah menyediakan barang dan melakukan layanan untuk pelanggan. Nah, kewajiban kinerja agen sendiri ini digunakan untuk mengatur prinsipal dalam menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Contohnya, Preferred Travel Company. Nah, ini merupakan sebuah agen yang memfasilitasi pemesanan wisata pesiar dengan menemukan pelanggan untuk rekreasi, di mana perusahaan pelayaran itu merupakan perusahaan utama Priceline USA. Nah, Priceline USA ini merupakan agen dalam memfasilitasi penjualan berbagai layanan seperti penyewaan mobil di Hertz USA Principal. Lalu pendapatan untuk agen itu merupakan jumlah komisi yang telah diterima. Di slide selanjutnya ada konsigmen. Nah, konsigmen sendiri ini merupakan pengiriman. Nah, produsen atau pedagang grosir itu mengirimkan barang tetapi tetap memegang hak milik atas barang tersebut sampai barang tersebut itu terjual. Nah, pengiriman prosedur atau grosir ini mengirimkan barang dagangannya ke penerima atau pedagang yang hendak atau yang bertindak sebagai agen bagi pengirim dalam menjual barang dagangan tersebut. Yang pertama, pihak pengiriman itu mendapat laba atas penjualan. Lalu yang kedua, membaca barang dagangan sebagai inventaris. Lalu yang ketiga, mendapat komisi atas penjualan. Selanjutnya ada warranties. Nah, warranty sendiri ini merupakan garansi. Nah, ada dua jenis garansi untuk pelanggan. Yang pertama, itu produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual. Nah, garansi ini termasuk dalam harga penjualan atau garansi tipe jaminan. Lalu yang kedua, itu tidak termasuk ke dalam harga penjualan produk atau disebut dengan garansi layanan. Nah, garansi ini dicatat dengan atau sebagai kewajiban kinerja yang telah terpisah. Selanjutnya, yang terakhir ada prinsip non-refundable upfront fees atau biaya awal yang tidak dapat dikembalikan. Nah, biaya awal yang tidak dapat dikembalikan ini sebelumnya pembayaran dari pelanggan sebelumnya, yaitu yang pertama pengiriman dalam suatu produk, lalu yang kedua kinerja suatu layanan. Nah, umumnya itu berkaitan dengan inisiasi, aktivasi, pengaturan barang atau jasa yang akan disediakan atau juga dilakukan di masa mendatang. Nah, dalam kebanyakan kasus pembayaran di muka ini tidak dapat dikembalikan. Contohnya meliputi dengan pembayaran keanggotaan di grup kesehatan, lalu pembayaran telepon, internet, atau kabel. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf
apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.